Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok otomata dan pengantar kompilasi kelas F. Dengan saya Dinda Aisyah Novitasari, NIM 123200006 dan rekan-rekan saya. Ernisa Rahmawahyuni, NIM 123200003. Helmaliana Putri dengan NIM 123200030. Saya Novia Madapusari, NIM 123200065. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan penugasan kelompok kami yang berjudul Push dan Automata. Untuk pengertiannya, Push dan Automata merupakan salah satu cara untuk mengimplementasikan CFG dengan cara yang sama seperti kita mendesain DFA untuk tata bahasa biasa. Kemudian untuk perbedaan DFA dan PDA, DFA dapat mengingat informasi dalam jumlah terbatas, sedangkan PDA dapat mengingat informasi dalam jumlah tak terbatas. Push dan Automata hanyalah sebuah NFA yang ditambah dengan memori eksternal. Penambahan stack digunakan untuk menyediakan kemampuan manajemen memori masuk pertama keluar terakhir ke automata pushdown. Push dan Automata dapat menyimpan informasi dalam jumlah tak terbatas pada stack. Itu dapat mengakses informasi dalam jumlah terbatas di stack. PDA dapat mendorong elemen ke atas stack dan mengeluarkan elemen dari atas stack. Untuk membaca elemen ke dalam stack, elemen teratas harus dikeluarkan dan hilang. Kemudian untuk perbandingan PDA dan FA, PDA lebih kuat dari FA. Bahasa apapun yang dapat diterima oleh FA juga dapat diterima oleh PDA. PDA juga menerima kelas bahasa yang bahkan tidak dapat diterima oleh FA. Jadi PDA jauh lebih unggul dari FA. Berikut merupakan gambaran dari Push dan Automata, di mana di dalamnya terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama ada input tab, finite control, dan juga stack. Untuk penjelasan lebih rincinya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Silakan. Selanjutnya untuk komponen PDA terdapat input, yaitu pita masukan dibagi dalam banyak sel atau simbol. Kepala input hanya baca dan hanya dapat bergerak dari kiri ke kanan satu simbol pada satu waktu. Kemudian finite control, yaitu kontrol hingga memiliki beberapa penunjuk yang menunjukkan simbol saat ini yang akan dibaca. Kemudian stack, struktur di mana kita dapat mendorong dan menghapus item dari satu ujung saja. Ini memiliki ukuran yang tak terbatas. Di PDA, tumpukan digunakan untuk menyimpan item sementara. Kemudian untuk bentuk umum PDA, PDA terdiri atas pasangan 7 buah tupel M, yaitu Q, sigma, gamma, Q0, Z, A, dan delta. Q merupakan himpunan hingga stata, kemudian sigma merupakan input set, gamma merupakan simbol tumpukan yang dapat di-push dan di-pop dari tumpukan, alfabet stack. Q0 keadaan awal, Z merupakan simbol awal stack, A merupakan set status akhir, dan delta merupakan fungsi transisi. Selanjutnya, instantaneous description atau ID adalah notasi informal tentang bagaimana PDA menghitung string input dan membuat keputusan bahwa string diterima atau ditolak. Deskripsi sesaat adalah triple Q, W, dan alpha, di mana Q menggambarkan state akhir, W menjelaskan input yang tersisa, dan alpha menggambarkan komponen stack paling kiri. Selanjutnya, turnstile notation. Simbol ini menggambarkan notasi turnstile dan mempresentasi satu kali move. Untuk simbol yang satunya menggambarkan urutan gerakan. Untuk contohnya, di sini ada P, B, T, kemudian Q, W, alpha. Contoh di atas kita mengambil transisi dari state P ke Q dengan input simbol B dan top dari stack T direpresentasikan dengan string alpha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya untuk contoh kasus deterministik PDA. Jika diketahui PDA M dengan Q, sigma, gamma, Q0, Z0,
delta dan juga A merupakan PDA deterministik untuk pengujian palindrom, memiliki tabel sebagai berikut. Dengan Hi atau dengan state Hi0, Hi1, Hi2, kemudian dengan top stack-nya itu Hi2, dengan sigma sebagai inputan itu ada A, B, dan juga C. Kemudian ada top of stack, ini merupakan stack yang akan diinputkan nanti. Kemudian ada fungsi transisi yang terdefinisi melalui tabel berikut ini. Di sini ada bagian stata, input, top stack, dan juga hasil. Nah, selanjutnya pada tabel transisi sebelumnya telah terlihat bahwa pada stata Hi0, PDA akan melakukan push jika mendapat input A atau B, dan melakukan transisi ke stata Hi1 jika mendapat inputan C. Pada stata Hi1, PDA akan melakukan pop. Nah, di sini untuk bagian Hi0, apabila mendapatkan inputan apapun akan bergerak ke Hi0 juga, akan melakukan push dari inputan tersebut. Misal di sini mendapatkan inputan A, maka juga hasilnya akan A. Apabila mendapat inputan B dengan top stack itu A, maka akan hasilnya di state Hi0 dengan hasilnya itu B, A. Kemudian apabila kita melakukan pengujian palindrom dengan inputan A, B, C, B, A. Nah, kita masukkan A, B, C, B, A dengan state awal itu di Hi0, kemudian ini inputannya, kemudian ini state awalnya. Kita masukkan. Yang pertama, kita push karena di Hi0 dengan inputan yang pertama itu A, maka Hi0 akan push bagian A yang paling depan ke belakang. Jadi hasilnya seperti ini. Ini akan sesuai pada tabel yang seperti ini. Stata Hi0 dengan inputan A, top stack-nya sebelumnya itu adalah Z0, maka hasilnya akan di Hi0 dan juga A, Z0. Kemudian ini akan terus berlanjut. Untuk state awalnya itu Hi0, inputan selanjutnya itu adalah B, kemudian maka B-nya juga akan di-push. Kemudian di sini terdapat perbedaan kenapa langsung ke Hi1, karena kita tahu bahwa jika mendapat inputan C, maka stata atau state dari Hi0 akan berpindah ke Hi1. Kemudian ini sesuai dari tabel nomor 9 di sini. Maka hasilnya akan B, seperti itu, Hi1 B. Kemudian dari sini ketika sudah di Hi1, inputan apapun akan melakukan pop, artinya akan dikeluarkan, seperti itu. Nah, di sini ketika Hi1, maka nilai B akan di-pop atau dikeluarkan, hingga hasilnya menjadi Hi1 dengan inputan A dan juga hasilnya A, Z0. Itu akan berlanjut terus sampai selesai. Karena Hi1-nya ini A-nya ini sudah di-pop, maka di sini ada nilai 0, nilai kosong, nilai empty. Kemudian hingga berakhir, kita back ke selanjutnya. Apabila Hi1 mendapat inputannya empty atau nilai kosong, maka apabila top stack-nya itu Z0, maka hasilnya akan Hi2 empty. Nah, ini juga sudah selesai, sudah sesuai, maka yang kasus ini sudah dapat diterima. Selanjutnya, contoh kasus untuk non-deterministik PDE. Jika sama seperti soal sebelumnya, jika diketahui PDA itu M dengan tabel seperti ini, kemudian untuk state-nya juga sama, Hi0, Hi1, Hi2, dengan top state-nya itu yang akan dituju itu Hi2, dengan inputannya A dengan B. Kemudian, nah, untuk fungsi transisi terdefinisi seperti tabel di bawah ini. Kemudian, dari tabel transisi tersebut terlihat bahwa pada stata Hi0, PDA akan melakukan push jika mendapat inputan A atau B, dan akan melakukan transisi dari stata Hi0 jika mendapat input 0. Pada stata Hi1, PDA akan melakukan pop. Nah, kemudian kita akan bedanya dengan soal sebelumnya. Jika soal sebelumnya itu ada A, B, dan juga C, di soal ini kita tidak menggunakan C. Kemudian di
Untuk pengujian BAAB, kita berawal dari H0 sebagai state awal, kemudian inputnya seperti ini, stack-nya itu Z0, kemudian kita ubah. Kenapa pakai seperti ini? Kita pakai ya 2 yang dari nomor kiri. Kemudian ini akan terus berlanjut. Nah, di sini ketika ini ada perubahan dari H0 ke H1. Nih, H0 PDA akan melakukan push jika mendapat inputan A atau B dan akan melakukan transisi dari stata H0 dari ke stata H1 jika mendapat inputan empty. Ketika sudah masuk ke H1, maka bagian A yang paling depan akan di-pop atau dikeluarkan hingga bersisa B seperti ini. Terus ketika ini masih di H1, B-nya juga akan di-pop lagi, dikeluarkan, dan misalkan H2 empty dengan tab stack-nya Z0. Nah, karena ini sudah sesuai dengan step tabel yang ada di sini tadi, maka nilai dari atau pengujian string palindrom BAAB sudah dapat diterima. Untuk selanjutnya, silakan. Kemudian contoh soal diket PDA sebagai berikut. Nah, di mana di sini udah ada tabel Q sama dengan Q1, Q2. Ada sigma A, B, R sama dengan A, B, Z, S, Q1, F, Q2, Z sama dengan Z. Nah, dengan fungsi transisi sebagai berikut. Di sini juga udah ada tabel delta 1 sampai 7. Nah, pertanyaannya, apakah string ABBA dihasilkan pada PDA ini? Lalu jawabannya di sini juga sudah ada, di mana yang hasil akhirnya menjelaskan bahwa state terakhir ada di Q2 dan string terserap habis, sehingga string ABBA dapat dihasilkan PDA di atas dengan stack sisa Z atau top stack. Next slide. Nah, kemudian bagaimana PDA tanpa tujuan? Jika menemukan kasus PDA tanpa final state yang jelas, maka akan kemungkinan ada 2 pilihan. Yang pertama, state tersebut akan diterima apabila string terserap habis oleh fungsi transisi. Sedangkan state akan ditolak jika string tidak terserap habis oleh fungsi transisi. Next. Dan terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, di setiap awal perhitungan, pada stack terbawah akan selalu terdapat simbol. Kemudian, stack bersifat tidak terbatas atau unbounded, yang artinya terdapat kemungkinan yang tidak berhingga pada stack dalam membaca simbol. Inilah yang membedakan antara push dan automata dengan finite automata. Kemudian kesimpulan terakhir ada push dan automata akan selalu dapat menerima stack kosong, yang berarti menandakan state final tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasannya, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.